Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Semoga Anda tetap bersemangat dan bersukacita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Pada hari ini kita merayakan Hari Raya Epifani atau sering kita kenal juga Hari Raya Penampakan Tuhan. Dalam misteri yang kita rayakan pada hari ini, Hari Raya Penampakan Tuhan, di dalam peristiwa ini Tuhan kita Yesus Kristus menyediakan diri dikenali oleh semua bangsa dan terwakili dalam 3 Majus dari timur datang dari tempat jauh mendatangi Tuhan oleh karena pernyataan tanda dari terang bintang. Dan juga dalam perayaan Epifani ini mengundang kita juga melihat diri kita semua sendiri yang terwakilkan dalam diri para majus, orang-orang yang sedang dalam perjalanan menuju kepada Kristus. Dalam kutipan sabda Tuhan hari ini, Minggu, tanggal 2 Januari 2022, sabda Tuhan ditawarkan kepada kita untuk semakin memperdalam misteri yang kita rayakan pada hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 2 ayat 1 sampai 12. Dikisahkan ada 3 reaksi atas kelahiran Tuhan Yesus. Pertama, yaitu reaksi munculnya kebencian. Ada sekelompok orang yang dipimpin dan terwakili oleh Herodes yang berencana untuk menghancurkan, menghilangkan Yesus. Lalu reaksi yang kedua adalah ketidakpedulian, di mana di sini mewakili kelompok lain terdiri dari imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang mengabaikan hadirnya Tuhan Yesus. Mereka tahu, tetapi mereka enggan untuk ikut menyembah Tuhan. Lalu reaksi yang ketiga adalah pengakuan. Nah, pengakuan ini terwakili dari para gembala yang mengaku Yesus sebagai Tuhan yang lahir sebagai Mesias, dan juga para majus yang juga kita renungkan hari ini, di mana mereka memuji, memuja, menyembah Yesus dan mempersembahkan sesuatu kepada mereka sebagai pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudariku yang terberkati, orang-orang majus yang kita juga renungkan pada hari ini mewakili mereka dan juga tentunya kita yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Raja segala bangsa. Tuhan Yesus hadir sebagai Raja dan penguasa untuk semua bangsa dan berkuasa pula untuk menawarkan keselamatan kepada semua bangsa. Tidak hanya hadir untuk orang Yahudi tetapi untuk semua bangsa, dan menawarkan keselamatan untuk semua bangsa yang ada di dunia ini, dan kita semua diajak untuk menanggapi tawaran keselamatan itu. Orang-orang majus yang dikisahkan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, ini sebagai bentuk pengakuan. Pertama, mengapa orang majus ini mempersembahkan emas? Ini sebagai pengakuan atas Yesus sebagai Raja yang mulia. Mengapa orang majus mempersembahkan kemenyan? Karena kemenyan sebagai pengakuan bahwa dia, bayi Yesus ini, adalah Tuhan, sebagai identitas keilahian yang diakui oleh para majus itu. Dan mur ini sebagai simbol sifat kemanusiaan Tuhan, di mana kita sama-sama mengakui Yesus adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Nah, saudara-saudariku yang terberkati, dari 3 reaksi yang muncul atas kelahiran Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, kita seakan-akan diajak untuk menentukan pilihan, ingin masuk dalam kategori yang mana. Apakah membenci, apakah mengabaikan, atau mengaku Yesus sebagai Tuhan. Kita bisa dikatakan membenci Kristus karena mungkin kita selalu merasa bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menuruti keinginan saya, dan ini menjadi alasan bagi saya untuk membenci Dia. Atau juga mengabaikan Kristus karena kita merasa bahwa Ia tidak pernah peduli pada saya. Atau kita mengakui dan sungguh-sungguh percaya Yesus adalah Tuhan dan penyelamat kita, dan kita berupaya keras untuk bisa menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Percaya dan
menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat, berarti juga memasukkan kita, Anda semua, dalam bilangan orang-orang yang diselamatkan. Maka saudara-saudariku, jika kita semua dengan segala perjuangan hidup kita, kerapuan dan kelemahan kita, dan kita mau percaya kepada Yesus, percaya berarti kita menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya, maka kita semua ada dalam bilangan orang-orang yang diselamatkan itu. Bilangan orang-orang yang menanggapi tawaran keselamatan itu. Persis dikatakan tadi bahwa setelah menyembah Yesus di palungan, hidup para Majusi itu sepenuhnya dituntun oleh Tuhan. Dari kegelapan menuju terang, kematian menuju kehidupan. Mereka dikisahkan tadi setelah menyembah Yesus sebagai Tuhan, mereka selamat dari ancaman pembunuhan Herodes karena diberitahu oleh malaikat Tuhan melalui mimpi supaya mencari jalan lain saat mereka mau kembali ke tempat asal mereka. Semoga hari raya yang kita rayakan hari ini, Yesus menampakkan diri kepada banyak bangsa, juga menjadi semangat bagi kita agar kita mau percaya kepada Dia, supaya kita masuk dalam bilangan orang-orang yang diselamatkan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah menyatakan kemuliaan Putramu kepada semua bangsa. Semoga dengan penampakan Putramu itu semakin banyak orang tergerak hatinya untuk mengikuti Dia dan menyerahkan diri pada bimbingannya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terberkati, dimanapun Anda berada, dan dalam situasi apapun hidupmu, tetap semangat, tetap optimis, and stay calm with Jesus.